Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Badutong. Tutorial kali ini kita akan kembali ke dasar. Jadi kita akan belajar tentang menu-menu yang ada atau tab yang ada di Excel. Jadi tutorial yang ini kita akan belajar mengenai dua tab, yaitu untuk tab Home dan Insert. Oke, jadi apa saja yang ada di dalam tab Home ini? Mulai dari sebelah kiri teman-teman akan menemui grup. Ini grup, jadi tab Home ini terbagi dalam beberapa grup, mulai dari clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing. Jadi di dalam Home ini teman-teman bisa manfaatkan untuk memformat suatu cell atau range seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi di bagian clipboard ini teman-teman menemui ada menu, cut, kemudian copy, kemudian ada format painter. Nah, untuk menggunakannya ini teman-teman bisa menggunakan shortcut keyboardnya itu. Untuk cut itu adalah Ctrl plus X. Nah, di situ muncul ada muncul di situ Ctrl plus X. Kemudian untuk copy teman-teman bisa menggunakan Ctrl plus C. Kemudian untuk format painter teman-teman di sini tidak ada shortcutnya, tapi teman-teman bisa shortcutnya tidak muncul di sini, tapi teman-teman bisa menggunakan Alt, kemudian pilih H seperti ini, kemudian pilih F dan FP gitu. Nah, dia akan otomatis format painter yang ini aktif gitu. Nah, kemudian ada satu lagi paste. Nah, untuk paste ini Ctrl V atau shortcutnya itu Ctrl V, dia akan aktif kalau teman-teman menggunakan copy. Pertama copy atau format painter gitu. Dia akan aktif, baru akan aktif. Kalau tidak dua tombol ini tidak ada yang diklik terlebih dahulu, paste ini tidak akan aktif. Kemudian selanjutnya ada group font. Nah, group font ini digunakan untuk merubah font. Jadi mulai dari formatnya, mulai dari nama fontnya, kemudian ukuran fontnya. Nah, ini untuk ukuran font juga, ini untuk membesarkan, kemudian untuk mengecilkan fontnya. Di bawahnya itu ini untuk bold, kemudian ada italic, kemudian underline. Nah, di underline ini ada dua macam ya underline-nya. Itu hanya underline satu, kemudian ada yang double underline. Kemudian di sebelahnya untuk format yang di grup yang font ini teman-teman bisa format contohnya seperti ini. Saya blok dulu, kemudian saya pilih border. Nah, jadi ini di grup font ini teman bisa membuat bordernya. Nah, seperti ini. Untuk warnanya teman bisa ubah juga. Contohnya saya mau orange. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Oke. Seperti itu. Nah, sip. Nah, biasanya kita akan kalau saya sih tidak suka tampilan grid line ini. Biasanya saya akan hilangkan. Teman-teman bisa menuju ke view, kemudian di uncheck aja yang grid line ini. Jadi seperti ini tampilannya, jadi lebih enak kan. Kemudian untuk grup yang selanjutnya itu adalah grup alignment. Di grup alignment ini contohnya seperti ini ya. Nah, di grup alignment ini teman-teman bisa merubah format dari cell maupun atau dari range atau dari table seperti ini. Teman-teman bisa merubahnya untuk yang ini teksnya itu mau di bagian bawah, tengah atau atas dari sebuah cell ya maksudnya. Termasuk juga alignment-nya itu dia mau di rata kiri, rata tengah atau rata kanan gitu. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelahnya itu untuk orientation dari sebuah teksnya. Jika teman-teman ingin ada
orientasi dari teksnya itu mungkin sudutnya 45 derajat atau 90 derajat gitu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bawahnya itu ada decrease dan increase. Nah, seperti ini. Jadi menambahkan alignment. Nah, untuk alignment ini teman-teman, untuk format sebuah sel atau table, teman-teman bisa gunakan menunya itu Ctrl+1. Nah, dia akan memunculkan untuk format selnya. Nah, untuk yang home ini dia akan muncul semuanya di sini. Gitu, mulai ya seperti ini. Alignment, number, font, border, fill. Nah, yang font tadi, kemudian ada border dan fill gitu. Oke. Untuk yang left to right ini sebenarnya jarang-jarang banget ya kita gunakannya. Oke, kita langsung saja. Kemudian ada warp tag. Warp tag itu digunakan kalau dalam sebuah sel. Teman-teman, ini kan selnya panjang ya, isinya. Nah, teman-teman ingin menjadikan ini di bawah saya karena saya. Nah, ini kan kalau saya kecilkan ukuran kolomnya, dia terpotong. Tapi kalau teman-teman aktifkan warp text ini, dia akan menjadi di bawah. Nah, seperti itu contohnya muncul. Nah, jadinya seperti ini untuk warp text-nya. Oke. Kemudian untuk merge, jadi ini menggabungkan minimal 2 kolom atau 2 sel. Jadi kalau satu sel ya nggak bisa ya di merge, pasti minimal 2 sel ya, 2 sel atau 2 kolom baru bisa teman-teman gunakan merge and center ini. Contohnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman merge, dia akan mengambil teks yang paling sebelah kiri. Jadi kalau ada teks di kanannya nanti atau di bawahnya, dia hanya akan mengambil teks yang pertama teman-teman blok. Contohnya seperti ini 4. Nah, dia pasti hanya akan mengambil yang ini saja. Nah, seperti itu. Kalau seperti ini, coba. Nah, dia hanya akan mengambil shell yang paling kiri dan paling atas, gitu teman-teman. Menuju ke grup yang selanjutnya, yaitu group number. Nah, di group number ini teman-teman bisa memformat cell atau sebuah range itu numbernya itu. Jadi formatnya itu mau general atau number, currency, counting gitu. Nah, ini text, ada berbagai macam di sini. Kemudian ada yang ini adalah accounting number format gitu. Kemudian ada persen, kemudian ada koma. Koma ini biasanya ya kalau seribuan, kalau di Indonesia pasti 1000,00 gitu. Nah, ini untuk menambahkan 0 gitu. Nah, ini untuk mengurangi nolnya, 0 di belakang koma. Kemudian selanjutnya ada group style. Nah, di group style ini teman-teman bisa membuat style dari tabelnya, style dari sebuah tabel ya. Pertama itu adalah conditional formatting. Nah, ini sudah pernah saya buat video di video saya sebelumnya. Videonya ada di sebelah kanan atas. Ini kalau teman-teman mau melihatnya secara detailnya untuk conditional formatting ini. Conditional formatting ini ya digunakan untuk memberi warna secara otomatis gitu. Nah, singkatnya seperti itu. Kemudian untuk format as table, jadi kita akan memformat table yang sudah kita buat ini agar lebih cantik gitu, atau dengan format table yang sudah ditentukan oleh Excel gitu. Nah, saya mau yang ini gitu. Nah, ketika teman-teman mengklik menu format as table, maka si Excel akan mengblok tabel yang sudah kita punya tadi. Teman-teman ingin headernya itu sesuai yang kita punya atau tanpa header gitu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, format as table ketika kita ini ada shortcutnya juga, teman-teman bisa klik Ctrl T atau Ctrl L. Nah, itu untuk membuat Ctrl T gitu. Karena ini sudah table nggak bisa lagi, contohnya seperti itu.
Ctrl T. Nah, itu bisa create table. Untuk selanjutnya adalah shell style-nya. Nih, shell style di style. Nah, ini warna dari sebuah shell. Gitu. Oke, selanjutnya grup yang selanjutnya adalah group shell. Di group shell ini teman-teman akan mendapatkan menu untuk menambah insert shell. Kemudian ada insert shell ini ada berbagai macam, ada insert di tengah-tengah, ada. Nah, insert itu pasti di tengah-tengah ya. Tapi ada juga nanti teman-teman insert di ujung sini. Contohnya seperti ini. Gitu. Tapi kalau biasanya kalau yang sudah berbentuk table seperti ini, teman-teman langsung tulis judulnya di sini. Dia akan otomatis si table yang sudah kita buat tadi, form as table-nya, dia akan otomatis membuat table di sebelah kanannya gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ada delete cell. Delete cell itu termasuk, nah ini untuk mengurangi row, table, mengurangi kolom gitu, menghapus. Kemudian ada format cell-nya. Ini ukuran cell-nya. Jadi ini ukuran dari row atau ukuran dari kolom gitu untuk cell. Nah, untuk selanjutnya itu teman-teman ada editing. Nah, editing ini untuk mengedit cell ya, untuk penjumlahan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau saya klik auto sum, dia akan otomatis menjumlahkan gitu. Atau untuk shortcut keyboardnya itu teman-teman bisa klik Alt dan sama dengan gitu. Nah, dia akan otomatis menjumlahkan. Nah, 160. Sumnya 160, countnya 16, rata-ratanya ada 10. Kemudian ada fill. Nah, fill ini digunakan contohnya seperti ini. Saya akan insert di sebelah sini nomor. Oh, formatnya nggak sama lagi. Formatnya nggak sama. Kalau di sebelah kiri ini format table-nya tadi itu tidak bisa otomatis. Tapi kalau di sebelah kanan dia akan otomatis. Untuk menambahkannya, ini kan saya mau nomor ini masuk ke dalam table ini, teman-teman bisa klik di tabelnya, kemudian dia muncul sebuah tab lagi, desain namanya. Teman-teman bisa klik di sebelah sini ada table name-nya, kemudian di bawahnya ada resize. Teman-teman klik resize, kemudian ini hapus saja, B-nya ganti dengan A. Oke. Nah, dia otomatis masuk ke dalam kolomnya. Nah, kita kembali lagi ke tab home. Jadi menu selanjutnya adalah menu fill. Di menu fill ini ada down, kemudian up, left, series, justify, kemudian face fill. Kalau teman-teman ingin membuat nomor urut, pertama kalian masukkan di kolomnya ini, tulis angka 1, kemudian pilih fill, kemudian series. Pilihnya adalah kolom ya, karena ini kita akan membuatnya itu ke bawah. Jadi series in-nya in column. Kalau teman-teman milihnya row, dia akan buatnya ke sini, ke sebelah kanan gitu. Pilihnya 10, kita klik OK. Nah, dia otomatis seperti ini. Kalau ini sih mempermudah teman-teman kalau datanya itu di sebelah kanannya ada yang kosong. Biasanya kalau teman-teman klik 2 kali seperti ini, dia akan berhenti di kolom kosongnya seperti ini gitu. Kalau teman-teman menggunakan yang tadi fill series itu, teman-teman bisa custom sesuai dengan jumlah row yang teman-teman inginkan gitu. Selanjutnya itu ada clear, ada menu clear. Jadi clear ini digunakan untuk seandainya saya ingin clear, ya sebenarnya mirip dengan delete ya, clear. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ada sort and filter. Nah, sort and filter ini juga sudah pernah saya buat videonya di video sebelumnya. Silakan teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya. Dan selanjutnya ada find and replace. Nah, untuk find and replace ini ada berbagai macam menunya juga. Ada find, replace, ada GoTo special, formula, comment, conditional formatting, constant, data validation, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman ingin mencari
menggunakan find and replace, atau teman-teman bisa menggunakan keyboardnya Ctrl F atau Ctrl H untuk replace. Jadi Ctrl H itu menunya itu Ctrl H jadi untuk replace. Kalau Ctrl F itu untuk find. Nah, di find ini sesuai menu yang tadi di sini itu ada berbagai macam. Jadi teman-teman ingin mencari by apa gitu. Nah, formatnya juga bisa. Kemudian ada within-nya, ada width, dia ingin mencari hanya sheet 1 saja atau semua sheet yang ada di workbook itu gitu. Oke, sementara tutorial kali ini hanya sampai di sini dulu. Kita nanti ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.